Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 122. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Mari bersama-sama kita membaca teks pada halaman 122. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bagyak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Selanjutnya, mari bersama menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 123. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Jawab. Udin, Edo, dan Beni tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. Nomor 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jawab, pernah, karena dalam satu sekolah latar belakang agama dan budaya kami berbeda-beda. Berikut adalah ceritaku. Menurut saya, perbedaan sebaiknya dijadikan sebagai kekayaan dan bukan sebagai penghalang. Saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Salah satunya adalah pada kegiatan diskusi kelompok. Kami bekerja sama satu dengan lainnya. Masing-masing teman memberikan pendapat tentang topik diskusi. Kami saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota kelompok. Kami pun dapat menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu. Kami bekerja sama dengan baik tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Walaupun agama kami berbeda-beda, tetapi kami tetap bekerja sama dengan baik. Nomor 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Jawab, perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Kemudian ayo mencoba halaman 124. Kamu akan mengikuti lomba Bagyak secara berkelompok.
Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakya? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerakan dasar yang diperlukan dalam bermain bakya. Sebelum berlomba, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Tulislah hasil diskusimu. Berikut adalah contoh hasil diskusi untuk diisikan pada kolom halaman 124. Gerak dasar dilatih dalam permainan bakya adalah jalan. Saat bermain bakya, kita harus berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bakya diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan gerak serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Maka dari itu, strategi kami untuk memenangkan pertandingan adalah teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat. Ayunan kaki yang terampil kami tempatkan di depan. Setelah itu diikuti oleh teman yang lainnya. Untuk ayunan langkah yang pertama kami sepakati menggunakan kaki kanan. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba bakya. Dengarkan penjelasan dari guru tentang aturan lomba. Berikutnya, ayo berdiskusi halaman 125. Setelah selesai mengikuti lomba, silahkan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Berikut adalah contoh hasil diskusi. Kerjasama yang kami lakukan dalam permainan bakya dapat berjalan dengan baik karena masing-masing anggota dapat melakukan gerak dengan kompak. Ayo menulis halaman 125. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan. Setelah itu buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. 4. Ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Selanjutnya pada halaman 127. Baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagan berikut. Mari bersama-sama kita mengisi bagan pada halaman 127. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada bagan tersebut. Paragraf 1. Gagasan pokok menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya. 1. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. 2. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. 3. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. 4. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Paragraf kedua. Gagasan pokoknya, hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Gagasan pendukungnya. 1. Edo dan Marta belum terlihat. 2.
2. Mereka harus pergi ke sekolah minggu. 3. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. 4. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Paragraf ketiga. Gagasan pokoknya, siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya: 1. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. 2. Udin dan teman-teman berbagi tugas. 3. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin Siti menjalankan ibadahnya. 4. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Adapun ringkasannya adalah menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir, namun Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Edo dan Marta juga sudah terlihat hadir di sekolah. Edo dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ternyata perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Lalu pada Ayo Renungkan halaman 128. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawab, hari ini saya mempelajari tentang kebersamaan dalam keberagaman agama, permainan bakia, dan membuat ringkasan teks. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Muatan pelajaran yang sudah saya pahami dengan baik adalah bermain bakia dan keragaman agama. Apa yang masih belum kamu pahami? Muatan pelajaran yang belum saya pahami adalah membuat ringkasan. Apa rencanamu untuk kedepannya terkait dengan apa yang belum kamu pahami? Saya akan belajar lebih tekun untuk mencari informasi yang lebih banyak tentang cara membuat ringkasan. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.